Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Haji Soekardi, para asatid di kajian online Asyifa, dan saya hormati dan saya cintai para jamaah semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, kenikmatan iman, dan juga kenikmatan kesehatan. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan oleh Allah jalan keluar setiap permasalahan-permasalahan kita, diberikan kepada kita kecukupan rezeki setiap kebutuhan kita, diberikan kepada kita ampunan setiap kesalahan-kesalahan, dan diberikan kepada kita juga kemudahan setiap urusan, dan nantinya saat kembali kepadanya diberikannya surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita semuanya menuju jalan yang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya saya mohon maaf, saya minta doa Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pelaksanaan ujian daripada anak saya diberikan sukses oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita sampai pada bab 67 tentang larangan minta mati karena musibah. Nah, sehingga pada hari ini kita bahas tentang mati, kemudian tentang musibah, dan juga kenapa kita dilarang minta mati karena musibah. Mati, tentang kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Enggak, diartikan Bu. Ya Ustaz, siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Nah, tentang kematian, siapapun kita yang bernyawa pasti akan mati. Nah, tidak peduli apakah itu anak kecil, apakah itu anak besar, apakah orang dewasa, apakah bayi, apakah, tidak peduli. Siapapun dia pasti mati. Apapun jabatannya, penguasa, orang miskin, raja, dan lain sebagainya, pasti akan mati. Karena mati itu kepastian. Tidak mungkin tidak. Kemudian, tentang waktunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal
فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Monggo diartikan. Ya Ustadz, siap. Dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajal tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Nah, masalah waktunya juga begitu. Tidak bisa dimajukan, juga tidak bisa diundurkan, tidak bisa minta diawalkan, dan juga minta diakhirkan. Tidak bisa. Karena apakah kita minta usia muda, usia sampai tua, atau bahkan keinginan kita hidup lebih lama, dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah waktunya, maut itu datang, nah pasti dia akan datang. Tidak peduli waktu apapun. Waktu apapun bagi kita, ya maut itu pasti akan datang. Itu di Al-Quran juga ada di surat 16 ayat 61. Jadi yang pertama, surat ke-7 ayat 34 dan surat 16 ayat ke-61. Sama. Jadi tentang waktu. Dan juga tentang tempat. Ya. Tentang tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat ke-4 ayat 78. Nah, monggo diartikan dulu. Ya Ustadz, siap. Surat 4 ayat 78. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Jika mereka memperoleh kebaikan. Di situ. Nah, stop. Aynama takunu yudrikumul mautu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Aynama takunu, dimanapun kalian berada. Ya, masalah tempat ini. Masalah tempat. Dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, apabila datang kepadamu, berkeinginan datang kepadamu, siapa? Al-maut, kematian. Jadi, dimanapun kita, ya, dimanapun kita manusia, jika mati itu kepingin datang, maka dia akan tidak peduli. Ada yang mati saat ya ada di atas panggung lagi joget-joget, ya mati. Siapa nyangka? Ya, dia ternyata mati. Ada yang ada berita lagi berzina, ya mati. Ada yang lagi sujud, mati. Ada yang lagi di tempat manapun juga. Walau kuntum fi burujim musyayyidah. Meskipun kalian semua di benteng yang kokoh, ya, di benteng yang kuat, yang tertutup, ya, tetap mati. Ternyata malaikat Israel itu bisa menembus batas. Meskipun kita bersembunyi dimanapun, ternyata Israel bisa menembus batas. Sehingga kematian itu tidak peduli dimanapun tempatnya. Nah, jadi itu tentang kematian. Jadi kalau tentang kematian, satu, masalah waktu, masalah mati itu pasti. Kalau masalah waktu juga, kapanpun kita waktunya, ada yang diambil oleh Allah dalam keadaan bayi, ada yang diambil anak-anak, ada yang diambil dewasa, ada yang diambil sampai tua. Nah, kemudian kalau masalah tempat, nah, tidak peduli. Meskipun kita bertempat di tempat yang kokoh,
ya, di tempat yang kokoh, di gedung, di bunker dan lain sebagainya, ya, di gedung yang tinggi dan kuat sekalipun, kalau sudah waktunya dia akan menjemput kita. Itu tentang kematian. Baik. Kemudian tentang musibah. Nah, tentang musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 42 ayat 30. Monggo diartikan dulu. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَصَابَكُمْ. Dan apapun yang menimpa kalian, nah ini di dalam Al-Quran, asoba atau tusibkum itu ada dua. Ada yang tusibkum sayyi'atan, ya, yang menimpa kepada kita kejelekan, ada yang menimpa kita hasanatan, baik. Jadi apapun yang menimpa kepada kita, apakah itu kebaikan, apakah itu keburukan, nah itu namanya asob. Tapi di sini musibah. Musibah itu konotasinya adalah kejelekan. Sehingga musibah itu saat kita mendapati musibah, lesan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu musibah. Wa ma asabakum min musibah, dan apapun yang menimpa kalian, musibatun berupa musibah, fabima kasabat aidikum, maka itu disebabkan perbuatan tangan kalian. Ya, perbuatan tangan kalian. Wa ya'fu an kasir, dan musibah apapun yang menimpa kepada kita itu masih banyak ampunan Allah, ya, masih banyak yang lebih dimaafkan daripada diberikan musibah, ya. Jadi perbuatan kita dengan musibah yang ada itu masih banyak ampunannya, tidak diberikan kepada kita semuanya. Kalau diberikan kepada kita semuanya, setiap kita salah kasih musibah, setiap salah kasih musibah, wih, luar biasa. Betapa susahnya kita. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala banyak memaafkan. Sehingga ada kesalahan dimaafkan, kesalahan dimaafkan. Mungkin musibah itu karena kita sudah terlalu berbuat maksiat, kemudian kita terlalu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala butuh mengingatkan kita, dan Allah mengingatkan kita dengan adanya musibah. Maka diperhatikan, setiap musibah itu adalah diakibatkan dari kita. Dari tangan kita, akibat perbuatan kita. Tapi di dalam musibah itu masih banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang pertama, musibah akibat perbuatan kita. Yang kedua, ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. Monggo. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya.
dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ma asaba min musibah. Apapun yang menimpa kalian berupa musibah, kata Allah, illa biidnillah. Itu sudah atas seizin Allah. Musibah besar, musibah kecil, semuanya atas seizin Allah. Tidak ada yang tidak seizin Allah. Jadi apapun yang menimpa kita, sudah, itu semua atas seizin Allah. Wa may yu'min, dan apabila musibah itu menimpa kepada orang yang beriman, billahi kepada Allah, maka dia yahdi qalba, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Hatinya akan tahu dengan musibah ini, dia menyadari bahwa kesalahannya. Dia menyadari dengan musibah itu, maka hatinya selalu dapat petunjuk. Selalu dapat, istilahnya ada petunjuk dari Allah sehingga dia betul-betul menyadari. Dia sadar dengan adanya musibah, dia sadar. Meskipun dia itu orang lain melihat dia itu betul-betul baik. Sehingga tidak mungkin orang itu mendapatkan musibah. Tapi dia dengan sendirinya sadar bahwa musibah itu adalah datangnya dari Allah, dan itu juga peringatan dari Allah, sudah ada izin dari Allah. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah dengan segala sesuatu maha tahu. Siapa yang mendapatkan musibah, siapa yang tidak mendapatkan musibah, Allah maha tahu. Dan Allah tidak akan pernah keliru. Ya, Allah tidak akan pernah keliru terhadap orang yang musibah, terkena musibah. Baik, kita lanjutkan. Monggo diartikan dulu. Ya Ustaz. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Terus. Dilanjut, Bu. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Nah, ini konotasi musibah. Ternyata musibah itu adalah ada berupa sesuatu yang kita manusia jikalau menerimanya kurang suka. Ya, beda kalau kita diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan. Sehingga kita alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak usah bawa apa. Tambah apa-apa. Enggak usah bawa apa. Ya. Tapi ini berupa musibah. Kalau musibah, kita menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Walanabluwannakum bisyai'in. Dan sungguh betul-betul akan kami uji kalian semua bisyai'in dengan sesuatu. Minal khauf, rasa takut. Ya. Jadi rasa takut itu ujian dari Allah. Kita takut suami kita bekerja di luar, kita takut. Sehingga punya rasa takut itu doa kita muncul. Selalu mendoakan suaminya, ya Allah lindungi suami saya. Ya Allah jaga suami saya. Begitu juga istrinya yang bekerja, berpisah. Suaminya selalu berdoa, ya Allah lindungi, jaga istri saya. Begitu. Wal ju' juga rasa lapar. Ya, rasa lapar. Nah, itu adalah ujian dari Allah. Sehingga selalu lesannya berdoa, ya Allah, jangan sampai ya Allah kami kau berikan rasa lapar. Berikan kami ya Allah kecukupan. Selalu berdoa. Wa naqsim minal ambal, kekurangan harta. Itu juga ujian. Wal anfus, sakit
juga ujian. Wassamarat, dan tidak ada buah-buahan. Maka dengan ujian-ujian itu, kata Allah, wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila asabathum menimpa kepada mereka musibatun musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya untuk orang meninggal saja, tapi mendapatkan musibah apapun, kembalikan kepada Allah. Mereka mampu mengatakan inna lillahi, sesungguhnya kami semuanya milik Allah. Kami semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi, dan kami ilaihi, kepadanya, roji'un, kembali. Ya. Jadi kalau dapat musibah apa saja, semuanya diserahkan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Kita, tauhid kita munculkan la ilaha illallah. Tidak ada yang mengatur kecuali Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang memberikan jalan keluar kecuali Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang memberikan sembuh kecuali Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang memberikan sukses kecuali Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang memberikan apapun kecuali Allah. Dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah punya tujuan semuanya agar kembali kepada Allah. Apapun musibah yang menimpa kita, tujuannya adalah supaya kita kembali kepada Allah. Dikembalikan lagi kepada Allah. Kita mungkin suatu saat itu jalan kita melenceng, kembalikan Allah lagi. Kembalikan ke jalan yang lurus. Kembalikan ke jalan yang lurus. Baik, kemudian di ayat selanjutnya, di ayat surat 30 ayat 41. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Monggo, buat diartikan. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dhahara, telah tampak, al-fasad, kerusakan. Ya. Fil bari wal bahr, baik di darat maupun di laut. Bima kasabat aydin nas, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ya, aydin nas itu ada yang mengartikan tangan manusia. Ada yang mengartikan aydin nas itu pemimpin manusia, penguasa. Ya, kalau tangan manusia, ya, kalau satu orang saja berbuat kesalahan, petani, orang miskin, orang desa, ya tidak begitu pengaruh. Tapi kalau sudah aydin nas, tangan manusia itu diartikan pemimpin, maka dengan tanda tangannya itu hutan berhektar-hektar akan habis. Ya, hutan jutaan hektar akan habis gara-gara aydin nas. Dengan tanda tangan manusia itu. Nah, itu diartikan sebagai pemimpin. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan itu. Ya, menampakkan itu. Kita merasakan itu. Pasti Allah punya tujuan terhadap kita. Tujuannya yang pertama,
liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya kalian manusia merasakan akibat perbuatanmu, ya, akibat perbuatan yang mereka kerjakan. Supaya merasakan setiap sebab pasti ada akibatnya. Kita ini hidup di dunia, setiap sebab pasti ada akibatnya. Nah, maka akibat itu harus kita yakini, supaya kita sebagai seorang mukmin setiap berbuat pasti ingat apa akibat yang akan terjadi. Kita beriman kepada Allah, di antaranya ada iman kepada hari akhir. Hari akhir itu akibatnya apa? Kalau di dunia, akibat di akhirat. Nanti saya berbuat begini, akibat di akhirat apa? Nah, kalau kita hidup bekerja, akibatnya apa? Saat kita berbuat A, maka kita akan punya akibat apa dengan perbuatan A itu. Maka orang yang beriman harus yakin dengan akibat itu. Sehingga perbuatannya selalu terukur dengan keyakinan itu. Nah, tujuan yang kedua, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya merasakan akibat dari perbuatan yang dikerjakan manusia, nah, tujuan yang kedua adalah la'allahum yarji'un, supaya kamu kembali kepada Allah. Kembali itu artinya tobat, ta'ibun, mereka orang-orang yang kembali. Mereka orang-orang yang tobat. Kembali kepada Allah. Ditata lagi, kembali lagi, kembali lagi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah kepada kita ada tujuannya. Ada tujuannya, yaitu supaya kita kembali kepada Allah, supaya kita menyadari kesalahan kita, supaya kita mendapat petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tujuan musibah. Ada kematian yang pasti, baik waktunya maupun tempatnya, tidak peduli dimanapun, ada musibah yang diberikan oleh Allah, tujuannya supaya kita kembali. Nah, kita lanjut kepada hadis yang pertama di kitab Riyadhus Shalihin. Monggo diartikan dulu, Bu. Ya, Ustaz. Telah menceritakan kepada kami Abu Kamil, telah menceritakan kepada kami Ibrahim dan Yakub, telah menceritakan kepada kami Bapakku, telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian mengharap kematian. Jika ia orang yang baik, hendaknya ia berharap kebaikan meningkat. Jika ia orang yang buruk, amalnya, hendaklah ia berharap tidak mengulangi kesalahannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yatamannayanna. Janganlah betul-betul berharap ahadukum, salah satu di antara kalian, al-maut, kematian. Jadi di antara kalian semua jangan berharap kematian. Jangan berharap kematian. Imma muhsinun, jikalau kalian itu orang baik, fala'allahu yasdad, maka mudah-mudahan kebaikan itu yasdad, bertambah. Ya, jadi kalau kita kena musibah, kemudian kita orang baik, maka dengan kebaikan itu mudah-mudahan dia bertambah. Nah, musibah itu pun membuat lisan kita selalu berzikir kepada Allah, sehingga kebaikan kita bertambah. Selalu beristighfar kepada Allah, sehingga
akan bertambah baik, bertambah baik. Saat kita sakit, maka yang muncul di dalam lisan kita, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wa imma musiun, dan jikalau kita itu manusia yang jelek, fala'allahu yasta'tatib, maka kita berharap agar kejelekan itu berhenti, kesalahan itu berhenti dan tidak mengulang lagi. Itu makanya jangan sekali-kali minta untuk diberikan mati. Karena kalau hidup itu ada dua kemungkinan. Nah, kalau mati sudah tidak ada kemungkinan lagi. Sudah berhenti. Kita tidak bisa berbuat baik karena sudah meninggal. Tapi kalau masih hidup, kemungkinan masih diberikan oleh Allah. Diberikan, kalau kita baik, diberikan istighfar. Diberikan sehat. Tapi kalau kita orang jelek, maka kita akan berhenti dari perbuatan kita. Kita akan menyadari dan kita bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. Nah, ini ada hadis pendukung. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yatamannayanna ahadukum lidurrin nazala bihi falyakun Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khairan li wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairan li. Monggo. Telah diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian berangan-angan dengan kematian karena musibah yang menimpanya. Bacalah Allahumma ahyini maka natilya hayatu khairuli watawafani idza kanatil wafat khairuli. Ya Allah, hidupkanlah aku apabila hidup itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yatamannayanna, jangan sekali-kali berangan-angan, ya, ahadukum, salah satu di antara kalian, al-maut, berangan-angan maut, berangan-angan mati, lidurin, karena terkena bahaya, madharat menimpa kita. Kemudian kita putus asa, ya Allah, ini mati ya enak, timbangane loro, ya, keantek-entek. Nah, maka putus asa terhadap hidup karena sakitnya, karena melaratnya, karena ya macam-macamnya, karena susahnya dan lain sebagainya, sehingga berangan-angan mati. Nah, maka Rasulullah SAW menyampaikan, jangan sekali-kali di antara kalian untuk berangan-angan mati. Lidurin, karena mendapatkan musibah. Nazala bihi, nazala yang muncul bihi kepada falyakul, maka diberikan jalan keluar. Diberikan jalan keluar oleh Rasulullah SAW. Terus apa yang kita kerjakan? Kita tidak boleh minta mati. Maka kata Rasulullah, falyakul, berdoalah, ucapkanlah lewat lesanmu, Allahumma ahyini. Allahumma ya Allah, ahyini, berikan kami hidup. Hidupkanlah kami. Makanat al-hayat khairan. Jikalau kehidupan itu lebih baik bagi saya. Jadi dipasrahkan kepada Allah, ya Allah, berikan kami tetap hidup. Jikalau hidup itu lebih baik jadi kami. Jikalau hidup akan lebih baik. Watawafani, dan wafatkanlah saya. Idza kanat, jikalau wafat itu
Idza kanat, jikalau al-wafat, wafat, mati, khairan, itu lebih baik li bagi saya. Jadi berdoa begitu boleh. Bahkan itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Keadaan tua, wis koncoi ke ono kabeh, loro-loron. Nah, sudah sakit-sakit, kasihan pada anaknya, mlebu rumah sakit balak-balik, ya, seakan-akan ibadah kurang bisa utuh, maka boleh kita kemudian Allahumma akhini maka natil hayat khairan li. Ya Allah, hidupkan kami, beri hidup kami ya Allah, selagi hidup itu lebih baik bagi kami. Wa tawaffani, dan wafatkan kami ya Allah, selagi wafat itu lebih baik bagi kami. Jadi kita mengambil yang lebih baik. Hidup juga kita ambil yang lebih baik. Jika wafat itu kita ambil yang lebih baik. Kita minta kepada Allah yang lebih baik. Nah, kemudian di hadis yang kedua. Nah, ini sama. Tapi kalimatnya beda. Monggo diartikan dulu, Bu. Ya, Ustaz. Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Su'bah, telah menceritakan kepada kami Sabit al-Bunani. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian karena musibah yang menimpanya. Kalau memang itu harus, hendaknya mengatakan, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukum. Jangan sekali-kali berangan-angan ahadukum, salah satu di antara kalian, al-mauta, mati. Jangan sekali-kali berangan-angan mati. Min durin asoba, disebabkan karena bahayanya atau bahayanya musibah. Ya. Karena musibah yang menimpanya, maka jangan sekali-kali untuk berangan-angan mati. Fa'ingkana la buddha, jikalau itu memang pasti mengharuskan lebih baik mati, menurut pemikiran kita lebih baik mati, maka falyakul, berdoalah. Jikalau kita sudah seakan-akan tidak mungkin lagi untuk hidup, ya, lebih baik mati, maka kita ucapkan Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafat khairan li. Ya Allah, hidupkan saya jikalau kehidupan itu lebih baik daripada untuk saya. Wa tawaffani, dan wafatkan saya, matikan saya jikalau wafat itu baik untuk saya. Jadi doanya itu doa pasrah kepada Allah. Sudahlah, Engkau yang menentukan ya Allah. Jikalau itu lebih baik kami hidup, hidupkan. Jikalau menurut kamu lebih baik kami mati, maka matikan ya Allah. Nah, akhirnya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah sendiri yang maha tahu apakah dikasih hidup atau dikasih mati. Karena bagaimanapun juga Allah itu yang mengatur kita semuanya. Baik, hadis ketiga. Hadis yang ketiga. Monggo diartikan dulu. Ya Ustaz, daripada Qais bin Abi Hazim radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah menjenguk Kabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu yang waktu itu telah melakukan pengobatan dengan kei, besi panas sebanyak 7 kali. Kemudian dia berkata,
Sesungguhnya sahabat-sahabat kita telah pergi dan mereka tidak tergoda oleh dunia. Sedang kita kini telah tertimpa musibah yang tidak kita dapati baginya tempat kecuali tanah. Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang kita untuk meminta mati, pasti aku telah berdoa untuk memintanya. Kemudian pada lain waktu kami kembali menjenguknya dan dia sedang membangun pagar, lalu dia berkata, seorang muslim mendapat pahala dari apa saja yang dibelanjakannya, kecuali untuk membangun sesuatu di atas tanah ini. Baik. Daripada Qais bin Abi Hazim radhiyallahu an, dia berkata, kami pernah menjenguk Habab bin Al-Arash radhiyallahu an yang waktu itu telah melakukan pengobatan kai, ya, sab'a kayatin, 7 kali. Kai itu pengobatan dengan besi panas itu. Nah, dengan besi panas. Kemudian saat dijenguk itu, inna ashabana alladzina salafu madhu. Mereka kait siapa? Yang Habab bin Aras itu menyampaikan, sesungguhnya sahabat-sahabat kami telah lewat, ya, telah meninggal dunia, telah lewat. Dan walam yang kushum ad-dunya. Dan mereka tidak tersentuh dengan dunia. Tidak berpikir dengan dunia. Nah, kemudian wa inna asabna malan najid lahu maudian illa turab. Nah, dan menimpa kepada kita, ya, tergoda kepada kita musibah atau tidak kita dapati kecuali tanah, ya, kecuali tanah. Itu kecuali tanah itu berarti mati. Jadi ada sahabat-sahabatnya daripada Al-Aras ini, sahabat-sahabatnya telah lewat dan dia tidak terganggu dengan kehidupan dunia. Kemudian dia sakit. Setelah dia sakit itu dia menyampaikan, nah, seandainya walaula annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana annatu bil maut la ta'autu bihi. Seandainya tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang annatu bil maut, kami minta mati, tidak dilarang untuk minta mati, maka pasti saya akan berdoa untuk mati. Tapi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang minta kepada Allah untuk dimatikan, maka saya tidak minta. Nah, ini summa kemudian, karena dia sakit itu, kemudian karena sakitnya dia berkata kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya, seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang untuk minta mati, maka saya akan berdoa kepada Allah untuk mati, untuk minta mati. Summa kemudian, nah kalimat summa ini jangan difahami summa itu kemudian langsung gitu, enggak. Kalau sering saya sampaikan, summa radadnahu asfala safilin. Ada kalimat sebelumnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia, kami lahirkan manusia dalam bentuk yang terbaik. Summa radadnahu, kemudian kami kembalikan
Sehingga ini menunjukkan summa itu dalam waktu yang lama. Ada jedanya. Ada jeda itu yang mulai lahir sampai mati. Ada jedanya yang beberapa hari. Nah, sehingga summa itu ada waktu agak lama. Nah, di sini summa atainahum marratan ukhra. Kemudian kami datang lagi di lain kali, di lain waktu, ya, di lain waktu. Wawai ya benar khaitan lahu. Kemudian ya mereka dia yang sakit itu, sahabat yang sakit itu ternyata dia lagi membangun rumahnya, membangun pagar rumahnya. Faqala dan berkata, innal muslim la yu'jaru fi kulli syai'in. Sesungguhnya orang muslim itu pasti akan dikasih pahala setiap sesuatu. Ya, yunfaquhu. Setiap sesuatu yang diinfakkan pasti dikasih pahala. Nah, ini menunjukkan bahwa infak itu jangan salah. Jangan salah. Illa fi syai'in yaj'aluhu fi hadat turab. Kecuali sesuatu yang menjadikan fi hadat turab, di atas tanah ini. Kadang-kadang kita itu sudah usia tua. Masih ribut membangun rumah saja. Memperbaiki rumah. Padahal kita sebentar lagi sudah pindah tempat. Nah, mestinya kita disibukkan di tempat yang akan kita tempati di akhirat nanti. Apa? Apa sanggup kita? Apa tempat kita? Apa kendaraan apa yang kita naiki di akhirat nanti? Mestinya itu. Bukankah kita membangun rumah besar? Nah, ternyata pada akhirnya tidak kita tempati. Bahkan anak-anak kita tidak menempatinya. Ya, anak-anak kita membuat rumah sendiri-sendiri. Padahal kita merasa kita buatkan rumah yang besar supaya bisa berkumpul sama-sama. Tapi ujung-ujungnya mereka tidak menempati. Mereka tidak mau berkumpul jadi satu. Mereka bisa terbang sendiri. Ya. Jadi seakan-akan, nah, makanya innal muslim la yu'jaru fi kulli syai'in yuntafaku. Sesungguhnya orang muslim akan diberikan pahala dari setiap yang diinfakkan. Apapun yang diinfakkan akan diberikan pahala. Illa fi syai'in yaj'aluhu fi hadat turab. Kecuali yang digunakan untuk bangun ini, bangun rumah. Nah, ini pendapat sahabat, Allah alam. Apakah Allah sendiri memberikan pahala untuk bangun rumah atau tidak? Tapi sahabat begitu. Jadi seakan-akan begitu. Maka jangan sampai kita sebagaimana ayat yang ada di surat Al-Munafikun ayat yang ke-10. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَقَالَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Monggo. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh." Nah,
Jadi jangan sampai kita tergolong dalam ayat ini. Kita punya rizki, bisa berinfak, ya pilihlah kita. Jadi jalan infak. Kita harus bekerja, iya. Tapi kita harus bekerja untuk kehidupan kita di akhirat. Ya. Untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Di akhirat nanti tempat kita di mana? Kita bangun di surga, kita bangun rumah di surga. Kita bangun tempat di surga. Menuju kendaraan di surga, kita bangun kendaraan di surga. Nah, termasuk kalau kita infak, nah, jangan lupa infak di antaranya yang mengalir. Yang mengalir itu di antaranya ini di tempat yang luar biasa kita. Di Ashifa ini di tempat yang luar biasa. Kalau infak pasti mengalir karena digunakan untuk belajar setiap hari. Apalagi kita ada taksin setiap pagi. Setiap huruf itu ada satu huruf, alif lam mim tidak satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dilipat gandakan menjadi luar biasa kalau kita mau infak di Ashifa ini. Jadi semangat gitu, semangat untuk kita jadikan sebagai jalan kita menuju ke akhirat. Sebagai tempat membangun kita rumah di akhirat. Nah, naik kendaraan mewah kita, naik kendaraan di akhirat. Maka Ashifa ini salah satunya tempat yang bisa kita jadikan begitu. Nah, maka jangan sampai kemudian kita bosan. Nanti kalau infak di Ashifa, bosan. Jangan sampai. Karena salah satu di antara tempat yang bisa, tempat untuk membangun rumah di surga, tempat untuk naik kendaraan ke surga, ya di antaranya adalah di Ashifa ini. Maka wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah kalian mimma razaqnakum, dari apa yang kami rizkikan kepada kalian, min qabli ayyatiya akhadakumul maut, sebelum datang kepada salah satu di antara kalian al maut, mati. Ya, sebelum datang al maut, mati. Fayaqula kemudian berkata, Rabbi laula akhartani, wahai Tuhan, seandainya engkau mengakhirkan ila ajalin qarib, di sedikit lagi. Ya Allah, seandainya engkau kasih umur kami sedikit lagi, maka fa'asaddaqo, saya akan bersedekah, saya akan berinfak, ya. Dan wa'akum minas sholihin, dan saya akan menjadi orang yang baik. Nah, ya sudah tidak ada gunanya. Nah, sudah mati. Nah, sudah mendekat kematian. Sudah tahu akan mati baru bilang begitu. Ya, nggak ada gunanya. Bahkan mungkin di saat di makam, saat di kuburan itu, kita akan mendapatkan ya Allah. Nah, karena kalau kita lihat kemarin di makam itu kan bisa mengucapkan salam. Rasulullah mengucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ya. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Itu berarti di makam itu ada penduduknya. Dan penduduknya tidak mati, hanya pindah saja. Nah, sehingga dia tahu di hadis yang lain bahwa orang meninggal itu tahu apa yang dilakukan oleh yang hidup. Kemudian mereka yang meninggal itu, orang-orang tua kita, tahu bahwa ternyata kekayaan yang kita kumpulkan menjadikan perpecahan anak-anaknya. Menjadikan pecah belah. Menjadikan tukaran anak-anaknya. Gara-gara harta kita. Kan lebih baik diinfakkan sebelum meninggal. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Bapak Ibu rahimakumullah,
kita cukupkan sampai sekian. Monggo saya kembalikan kepada Pak Alwi.